Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan menyampaikan video tutorial cara uji normalitas data. Fungsi uji normalitas data itu adalah untuk menentukan apakah data yang akan kita uji ini, analisis ini, pada proses analisis berikutnya apakah dia akan menggunakan analisis parametrik dengan rumus-rumus parametrik atau menggunakan analisis non parametrik menggunakan rumus-rumus non parametrik. Oke, berikutnya di tampilan layar dapat kita lihat bahwa saya sudah siapkan di sini ada aplikasi SPSS. Bagaimana proses selanjutnya? Kita perhatikan di sini bahwa dalam tampilan monitor SPSS ini ada data view di pojok paling bawah ini, ada data view, kemudian ada variabel view. Nah, masing-masing fungsinya data view itu untuk memasukkan data yang akan kita analisis, sedangkan variabel view adalah untuk memberikan nama, atau mengatur nama, kemudian tipe data, kemudian ketinggian data desimal itu berarti di bawah, di belakang koma itu ada berapa angka, selanjutnya. Kita ambil contohnya sebuah data. Nah, berikut ini adalah data X ya. Kita mau uji coba apakah data X yang berjumlah 20 ini apakah berdistribusi normal atau tidak normal. Ya, oke, kita kopikan saja, Ctrl C, kemudian kita tempelkan ini, Ctrl V. Kita klik variable view-nya. Nah, sekarang kita ketikkan di sini di var1, kita sesuai dengan nama datanya. Pada contoh saya ini nama datanya adalah data X ya ini. Nah, kita tidak perlu mengkopikan dari sini, kita ketik saja data underscore X, kemudian kita enter. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada spasi di situ ya. Data underscore X. Nah, di situ tidak menggunakan spasi. Begitu cara pengetikan di name atau di nama pada variabel view. Nah, selanjutnya kita ubah desimalnya dengan. Nah, selanjutnya bagaimana proses analisis uji normalitas itu? Kita mulai dari analisis ya. Klik analisis, kemudian di sini muncul deskriptif statistik. Kita pilih deskriptif statistik, kita arahkan kursornya, kemudian dengan menggunakan kursor kita pilih explore, klik explore. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya yang akan kita kerjakan adalah tentu saja kita mengatur plotnya. Ya, plot ini akan mengatur sesuai tujuan analisa, yaitu uji normalitas data. Kalau demikian, maka pada uji normalitas data yang perlu kita klik itu adalah di sini, normality plot with test. Nah, inilah kita perlu mengklik normality plot with test. Kemudian histogram. Nah, ini saya kira ini juga perlu untuk mengetahui gambaran secara jelas ya. Nah, dalam bentuk diagram data seperti apa. Setelah cukup hanya dua ini yang kita centang atau kita klik ya. Selanjutnya klik continue ya. Kita klik continue. Nah, akan kembali seperti tampilan berikut. Nah, pada kotak yang berada di sebelah kiri ini adalah ruang datanya, ruang data yang belum diolah. Nah, nanti data ini akan kita pindahkan ke sebelah kanan menggunakan tanda panah. Oke, setelah data menggunakan sudah dipindahkan ke sebelah kanan, nah, selanjutnya cukup kita klik OK. Di sini akan muncul dua tampilan. Kalau Anda lihat di bawah sini, ini ada input dan ada output ya. Jadi ada dua ini, ada input dan ada output ya. Ini dua-duanya. Nah, sekarang kita lihat di bagian ini namanya bagian output. Nah, kalau ini input ya, yang ini namanya output. Nanti dalam penyiapannya, penyimpanannya juga harus dibedakan mana output mana input. Nah, yang kita baca dalam
uji normalitas itu adalah ini test of normality ya. Itu yang kita baca adalah di sini. Nanti kita baca Kolmogorov-Smirnovnya atau Shapiro-Wilks-nya. Ini yang dibaca di bagian titik 200. Nah, kemudian signifikan, itu signifikan titik 2527. Harap diperhatikan bahwa titik yang dimaksud di sini ini dibacanya koma, sehingga di depannya ini pasti ada 0,200. Seperti itu juga titik 527 dibacanya koma, berarti 0,527. Nah, sama seperti ini 0,959. Kemudian ini 0,111. Jadi kalau dalam aplikasi SPSS itu koma itu dalam bentuk titik ya. Nah, kemudian kita lihat histogramnya. Nah, histogramnya seperti ini. Ini menggambarkan data yang tadi ditulis, data yang di input itu, data yang di sini. Data ini digambarkan dalam bentuk diagram sebagaimana ini ya, seperti ini. Angka 10 ada 1, kemudian 10, 11, berarti di sini ada 11, ada 12 dan seterusnya. Nah, ini menggambarkan tentang data-data yang tadi ditulis. Nah, selanjutnya kita bagaimana memindahkan dari output ini ke Word. Kita klik di bagian ini, kemudian kita copy ya, copy. Nah, kita cari Word kosong aja. Ya, kita cari Word kosong di sini ya. Nah, kita klik kosongnya. Nah, kemudian kita tempelkan di sini. Anda boleh pilih di sini. Kalau gambar, tinggal pilih saja bagian ini. Klik, nah, gitu. Nah, ini dari dalam bentuk gambar. Hanya saja ini kelemahannya ada kelebihan begini. Ini mudah untuk dirapikan dengan cara picture format picture-nya, kemudian kita ambil crop ya. Ini jadi dipotong, ini tempelin ya. Ini juga dipotong. Nah, kita diklik ya, seperti ini. Nah, kalau dalam bentuk gambar itu bisa dilebarkan, bisa disesuaikan dengan tabel yang berada di tengah-tengah tulisan yang kadang-kadang merepotkan menata struktur tulisannya. Nah, selanjutnya selain ini yang di copy, di bagian dari bagian output juga yang penting adalah demikian ya. Kita juga harus mengambil histogram. Ini kan juga ini. Kita buka dokumennya lagi. Nah, ini kita bacakan. Nah, uji normalitasnya sudah selesai, tinggal kita menunjukkan. Nah, ini cara mendefinisikannya, kita melihat pada test of normality, hasil uji normalitasnya. Lihat pada tabel Kolmogorov-Smirnov, yaitu titik 0,2 atau titik 200. Titik 200 ingat ya, ini dibaca 0,2. Kemudian Shapiro-Wilks itu detik 527 atau 0,520. Nah, apa perbedaannya antara normalitas menggunakan Kolmogorov dengan normalitas menggunakan Shapiro-Wilks? Ini perbedaannya adalah untuk data di atas 100 menggunakan Kolmogorov-Smirnov, untuk data di bawah 100 menggunakan Shapiro-Wilks ya. Sementara jumlah data yang tadi saya hitung, yang kita praktekkan tadi itu ada 20 data ya. Jadi karena datanya di bawah 100, maka saya menggunakan Shapiro-Wilks. Nah, sekarang apakah dari hasil analisis uji normalitas Shapiro-Wilks ini, data yang kita buat dengan nilai sig sebesar 0,527 ini tergolong normal atau tidak normal ya. Nah, caranya dengan membandingkan. Nih, kaidahnya adalah jika sig ya,
signifikan sig kurang dari. Jika sig lebih dari 0,05 atau 0,05 itu sama saja dengan 5%, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai C kurang dari 0,5 tidak normal. Ini ya perbedaannya. Nah, sekarang tik 0,52 itu apakah lebih besar daripada 0,05? Lebih besar mana? 0,527 itu lebih besar daripada 0,050 ya, 0,050. Coba di sini kan ada 0,05. Kenapa ini 0,050? Ini untuk menyamakan saja karena di belakang koma hasil hitung takirovik itu di belakang koma 3 angka, maka ini menyamakan di belakang komanya ditambah 0 sehingga belakang koma menjadi 3 angka. 0 tidak ada pengaruhnya. Jadi kalau di sini ditaruh, kecuali di sini taruh 1, nah ini sudah berbeda. Atau angka 2, ini sudah berbeda. Tapi supaya tetap sama nilainya dengan 0,05 sampai 0,050 juga sama aja 0,05 atau 5%. Oke, jadi kita kembali di sini. Ternyata bahwa 0,527 ini diambil kesimpulan bahwa data ini berdistribusi normal. Jadi data yang kita hitung di sini, data ini distribusi datanya adalah normal. Demikian sekilas video yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.